Besok gagal atas nggak mulai gagal kuat Salawatan aja Pak Nurian. Jelas. Maka pertanyaan dibuka sesi pertama. Kang B sore oke Manawi disingkat pakai jawaban, dan untuk penanya juga mohon untuk singkat. Kalau sudah ditanyakan jangan ditanyakan lagi. Maka yang sudah singkat nama dan pertanyaan. mikna dayak banyak kayak mikna Sosok bisa kadang kan tarik Alhamdulillah, syukurlah kepada para pengurus ADN terus tapi di setempat mudah-mudahan akan sampai pada setiap desa kedua dan desa anu sejahtera kita sudah kemudian berbagai umat berkawin fikih anu tertera di kitab secara pribadi. Wa yusda'u ayyusmi'a al-tatib akan berbahagia dan akhirnya al-jum'ah. Dan di bahasa ayyusmi'a itu objeknya berlatoskan tatib. Sumawaka seumpamina eta mustame adalah yang hadir cuma muntan berapa seperti pengalaman antik yang tadi kita bahaskan berapa objek berarti seperti tarik terlepas anu hadirin cuma itu anu muntan. Nah anu kita bahaskan berarti ini tidak cuma saudara kawis ayat istikhlaf anu pakai eta anu gimana beten. Nah di dalam beten beratus anu imam itu apakah sama misalkan anjuran mendengar harkat untuk itu apakah Jumatnya jadi sah? Jadi kan kalau tadi ayusnya al-khatib itu objeknya itu kan khatib itu harus keras memperdengarkan kira-kira 40 orang lebih. Nah apabila misalkan peserta Jumatnya itu nggak tertentu, mereka itu tidak jadi masalah. Nah apakah misalkan di dalam istiqlal imam itu ganti lagi, misalnya buat satu paket. Kadang-kadang kan di masjid itu ada yang memang satu paket, tapi dan imamnya ada memang diganti. Nah apakah dalam posisi itu yang mengimami itu syarat mendengar akan khutbah itu menjadi wajib apakah bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saat laksana pertanyaan kedua pada naraskan enggak
Ayo, mau tak? Mau sok. Sok kadang tuh kadang. Maka pertanyaan berikutnya Oke, Karang Kancana. Karang Kancana. Karangkancana. Maka biasa ada Sang beda. Batasan Selawi. Masih tentang arkan tentang ini tentang qiraat ayat ini. Kan kami artikan berarti baca 10 ayat. Kadang-kadang membaca setengah ayat dan guna al ayat. Tentang Jonas Sami. dua konsep ini. Jonas Sami. Berkawis Global. Itu kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua. Siji deui. Mangga gini sok gini. Boleh teruskan. Oh, Kang Asep. Iya, Kang Asep sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung baik. Jadi saya di kuningan khususnya bisa pada daerah ayam yang berkawin pada yang mau disudahi ayam. Tapi apakah kita disudahi desa kalau dekat mualan karena hasil adalah tidak. Walah tawas. Dan kali ini ya memang ayam paling mualan dan waktu paling tolak hampir masalah apakah itu sudah itu hanya terkait hasil dengan itu masalah itu. Astagfirullah. Pertanyaan pertama maka kita Rasku di payun khususnya tadi kakek sadaya kiai yang kembali ngajak ke mangga nyata tadi pertarusan di bumi perkawis masalah antara imam sareng khotib jumatan nyata kita sapaket enten kita menawi pandangannya seperti kumaha atau apakah ketika imamnya berbeda itu kedah bilang ke khutbahna atau kumaha menawi kita pertanyaan pertama Apa? Kedua. Kedasap paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Sadaya al-muqawmin wal muqawmin, para kiai, para asisten, seluruh diri bagus dan usaha TV hormat. Pertama, kita mencoba menjawab khotib imam itu sunahnya Satu paket. apabila imam dan khotib berbeda Korin. saya ngecok Kata kan. Ayo ngecok. biasa kumpul sopan imam sebagainya kami terus pandangan dan berbagai referensi palingan ngecok di waktu jadi mampu batas mampu. Komo lamun misalna khotibna kurang bagus, imamna rada bagus bacaan. Karena kadang khotib bacaanana kurang bagus, ari imamna bagus.
bagus nama geus nu eta we sak paket imamna nu eta khotibna nu eta ngan sok dijadwal bisi ngaranna ge dalam rangka moderasi beragama Islam. Maksudnya kan kudu aya bagi-bagi rezeki. Dalam rangka tadi kan cenah Cikupa sejahtera. Kemudian memang tadi ada isma was sama atau sima ya. Isma itu artinya khotib wajib isma'ul hadirin yablughu adadal arba'in bil fi'li ya, bil fi'li artinya harus berupaya khotib itu mengeraskan suara sehingga hadirin itu ahli Jumat mendengarkan. Aya sih perbedaan umpami kumaha sima ayat 20 malolor kabeh 20 ngadengekeun itu lampuna Palebah bin Naum itu ikhtilaf umpami Imam Qofal itu mere fatwa Syekh Qofal itu karena teu sah khutbah ya. Tapi laun bilagtin karena ada kegaduhan recok lah ngomong di jalan raya artinya masjid di pinggir jalan raya itu kan kadang-kadang suaranya bising ya gitu kan. Memang ketika ahli Jumat tidak mendengarkan, sebagian tidak mendengarkan khutbahnya khotib itu tidak fala yadurru. Jadi terjadi khilafiyah. Cuman perlu didasari bahwa ketika kita dalam fikih tidak ada pidolang limubinnya. Oh karena ia memakai kaul doib sehingga atau ger mu'tamad sehingga sesat, tidak ada sesat. Berbeda dengan aspek akidah, ada istilah sesat dan menyesatkan kan. Selagi ada pendapat iya, jangan sampai sesat menyesatkan, yang penting melesat. Ya. Kata Gus Opa, melesat. Iya, wa yadurru naumun wa atamanu masyayikhuna. Bahkan aya sebagian pendapat ulama mun salare sapali anu mengurangi adad arba'in itu wa yadurru naumun. Jadi hadirin naon komo lamun khotibna sare mah parah eta mah. Hadirin sarare maka itu yadur artinya yadur teh di mana yubtilul khutbah, bisa ngabatalkeun khutbah. Artinya kieu memeh khutbah teh diumumkeun gitu. Ulah salare gitu. Memehna ngopi heula. Bagusna mah ngaropi gitu. Kemudian tadi nu kadua naon Kiai? Satu aja dulu Satu ya lainnya. Kang Opa. Imam yang mengganti Ini Alhamdulillah, banyak bagus. Saya pikir kemudian ngaji sama saya adalah tapi sengaja ini diungkit karena memang terjadi di banyak desa. Jadi begini, masalah tulis ikhlaf ini hampir terjadi di semua daerah, di setiap daerah, semua masjid. Istiqlal itu ada 3 poin. Tetapi sebelum kita masuk di poin itu, istiqlal punya perlu. Istiqlal punya perlu kecuali kalau memang ada hadis atau ada hal-hal yang membuat si imam tidak bisa melanjutkan, khatib tidak bisa
bisa melanjutkan kayak batal, kayak meninggal, tempoh hari di negara saya adalah meninggal bagi sholat lagi jadi imam. Jadi istikhlafnya ada 3, ada istikhlaf fil khutbah. Nah, ada khutbah tiba-tiba pingsan atau bagaimana, dia diganti atau itu, atau al-istikhlaf di sholat. Ada istikhlaf itu di sholat. Dua-duanya juga jarang terjadi. Yang sering terjadi istikhlaf bainal khutbah wa sholat. Jadi antara khutbah dan sholat itu kemudian diganti. Ya karena tadi ada yang kejar amplop katanya. Jadi amplop jadi 2 kan, amplop imam sama amplop khatib. Nah ini bahkan hukumnya makruh. Tetapi yang paling penting dari situ itu boleh dilakukan dengan catatan al-khalifah yang penggantinya itu harus mendengar seluruh rukun khutbah. Ada biasanya nanti al-khalifahnya atau si imam yang disebutkan kiainya kiainya runtutan begitu komat tarik bangun tarik sebenarnya imaman tidak sah itu, tidak sah sholat jumat itu, tidak sah. Nanti tegaskan sekali. Jadi syaratnya khalifah, syaratnya pengganti itu harus mendengar seluruh rukun khutbah. Harus mendengar seluruh rukun khutbah. Nah, lalu tadi masalah mendengar ini ada khilaf antara Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Al-Ramli mengatakan cukup al-isma' bil quwwah. Artinya al-isma' bil quwwah itu kan ada 2, ada al-isma' bil fi'l, ada isma' bil quwwah. Isma' bil quwwah itu seandainya tidak ada keramaian, andai nggak pinggir jalan, andai nggak ada yang ngobrol, maka akan dengar semuanya. Akhirnya imam tegur gorokan. Khilaf dari Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar punya harus isma' bil fi'l. Artinya isma' bil fi'l, andai ada rame-rame, maka si imam, si khatib harus lebih kencang dari rame itu. Bisa jadi sudah kerja mereka. Atau mungkin petugasnya diurut cari cing. Sebagian di kota-kota itu biasanya ada anak-anak SD sudah mulai dilatih untuk hadir Jumatan, justru rame. Nah ini kalau menurut tenaga yang mengajar, kalau itu harus lebih kencang dari rame itu. Tapi kalau menurut Imam Ramli cukup. Yang penting andai mereka cicing, andai nggak ada suara gemuruh, maka mereka 40 ini akan mampu mendengarnya. Dan yang paling penting tadi, jadi ada khilaf antara Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Kalau Imam Ramli al-isma' bil quwwah, al-Imam Ibnu Hajar al-isma' bil fi'l. Ya, jadi kenyataannya memang harus bisa memperdengarkan kepada 40. Dan yang paling penting tadi, ketika masalah istikhlaf bainal khutbah wal jum'ah, maka al-khalifah pengganti ini harus mendengar jami'a arkanil khutbah. Mana mengkiasa mendingan sama kayak atau kiai sepuman LPA bisa jadi imaman gunung lagi ada saya ya. Yang penting kita harus bisa memilih kira-kira siapa yang mampu memenuhi standar untuk melaksanakan khutbah. Jangan sampai di khutbah siapa aja, tapi harus tahu syaratnya, rukunnya, kemudian apa namanya mufilatnya. Sampai kemudian berbuat juga. Tadi kalau itu disinggung katanya al-asad yang tongkat yang dipegang oleh seperti harus lahir. Begitu juga mimbarnya. Makanya kalau kita lihat di Timur Tengah itu rata-rata khatib itu bawa sajadah. Sajadahnya panjang. Nanti sajadah itu beliau letakkan di mimbar. Beliau letakkan di mimbar dari mulai tempat dia duduk sampai tempat dia berdiri. Nah, kemudian dia berkhutbah di atas saja. Orang kan gak apa, kadang-kadang kayak dari cap-cap,
subuh pagi jelas pasti najis kecuali dua, dari lalat dan dari meong, itu najisnya. Meongan dan baju itu udah najis, kayak lalat itu udah najis. Tapi semua itu ya Allah. Nah, maka sob dikasih pribumi. Kalau lebih aneh dari justru malah itu kalau saya itu sanes antara objek dengan imam. Tapi justru sebagai objek sebagai imam itu gue mustaqim, gue mungkin, malah gue musafir. Hanya datang karena undangan. Itu bagaimana hukumnya gitu. Kalau objek masuk imamnya. Jawab udah tanya. Iya nanya. Nanya tadi. Fenomena. Ini nanya. Tanya pertanyaan baru. Diskusi baru. Terus di kalau mimbar, umpamanya mimbar itu kan umpamanya dari kayu jati, antara kayu jati dan mobil lebih dari hutan. Tanpa beli tidak mau menggunakan. Ini soalnya kok nanya gitu ya. Ayah mustaqim, ayah mukimin hadis Syafi'i. Di kalangan Syafi'iyah adalah semuanya satu itikad itu kan harus mustaqim. Mustaqim itu kan menunjukkan iman itu. Iman di dia KTP-nya lebih fix, paling adalah KTP. Di KTP mana? KTP Cikgu Pak Ustaz ini. Majikan orang mana? Jadi seperti orang kalau santri 100 itu kan cuma mukimin terus kalau di ini asal di masjid yang memenuhi syarat kemudian khotib itu karena sering ya jadi khotib di luar begitu salah mas tawaran kiai. Jadi asal di masjid itu memenuhi syarat sehingga ulah pasti 40 gitu ya. Lebihan kurang datang sebagai yang diundang asal memenuhi syarat penerbasaan anak kemudian haruslah memahami tentang syarat Quran dalam masalah. Karena itu tadi Pak Lutfi, Pak Pangkro. Ya. Kemudian dari masalah bahasa Sunda itu tadi apa saja sekalian. Dina fatwa Majelis Ulama, fatwa Masjid Muktamar. No penting mau diterjemahkan tongki rod. Jangan menyimpang dari substansi pembahasan. Dina ayat anu mekol ayat komiki rod dikotirot lain, kopi bacain itu berarti jadi batal. Jadi lamun khutbah nyundarkeun ka hade ulah iqrot itu hasil utamanya hasil utama pragmatis sendiri. Itu teknik iqrot. Tenang di Sunda. Di Indonesia cuma ada, di Inggris cuma. Jadi rukun khutbah kemudian kena diterjemahkan biasa kan. Jadi kesempatan orang masih mau itu ke masyarakat mengumpulkan laki-laki masih sesat. Beda jam mengumpulkan HWW. Jadi kan yang penting mulai ikhlas. Jadi yang panggilan mana lagi bila yang lengkapi. Kangge pertanyaan kedua menawi dikarenakan sana supaya disingkat itu gimana? Satu-satu dulu ini berarti yang ini udah selesai. Ya. Berarti yang kedua. Maksudnya satu ayat. Saya atau 2 ayat.
Pertanyaannya kawis masalah khutbah Jumat. Tadi kan di antara khutbah itu ada membaca ayat. Pertanyaannya hanya setengah ayat itu. Dan anak walau ayat di mukhim Tadi kan di Nawatul Qoribna kan dijelaskan kita dan walau ba'dul ayat. Mana di misalnya di ayat pertama Ini ada khilaf antara Ibnu Hajar Romli, Al-Imam Ibnu Hajar bilang walau ba'dhu ayatin bisyarti an rabbuka yakuna musliman. Jadi kalau Imam Romli harus satu ayat, tapi kalau Ibnu Hajar cukup separuh ayat, tetapi dengan catatan bisa dipahami. Oke, pertanyaan ketiga keluar di cekapnya. Pertanyaan ketiga di Kang Asep tadi tos di awalan kita kawis khutbah ngangge bahasa aja. Oh tinggal digambarin HP jangan kumaha eta. Sarang kumaha tadi Gambar. Enggak digambarin HP. Gambar non sana. Iya, gambar porno di HP. Ya, masalah khutbah berjamaah saya dengan kita bilang surah ini kedua sohifah dengan musalaman dulu waktu atas ini juga masih mana soh kalau belum ada hak itu aja pun nama ada kata kalau misalnya bagi dia ayat pun manikan yang mana jadi upami kurban nanti terjemahkan alam masih banyak kali ini upami masih ada hubungan satu batu bahasanya waktu memberi pengarahan walaupun berbeda tema itu tidak akan memutuskan karena kan masalah kata antara kesalahan orang itu jadi upami terjemah itu dan umpami terjemah itu mengarah karena mau itu walaupun tema nanti kesami tema ini berupa masalah Jumat tapi kita mungkin tidak terjemah masalah orang umpamanya itu sudah sangat serius soal itulah ada masalah mainan yang mana tapi umpami terjemahan keluar tidak maksud khutbah maka hukumnya itu dan itu kalau karena memutuskan karena mualah masalah itu umpami terjemahan itu kalau karena ayat hukumnya khutbah ya masih harus jangan pengarahan tentang Islam walaupun berbeda masalah berbeda tema itu hukumnya maka memutuskan karena mualah tapi umpami keluar tidak maksud khutbah kalau masalah Pancasila tapi ternyata berkata sekarang memutuskan karena mualah itu ayat keterangan di dalam kitab Qur'an Al-Talibin kedua halaman 38 halaman 70 mana itu dan kesimpulannya kangge khutbah menggunakan bahasa aja itu boleh di Nawatul Qoribna tadi jelas itu maka ditinggali di sarana jadi syarat khutbah itu ayat 12 di antara nyata menggunakan bahasa Arab wa mahallu ishtiratil arabiyyah in kana fil qaumi arabi jadi syaratnya menggunakan bahasa Arab itu ketika jamaahnya orang Arab maka ditinggali wa illa kafa kaum ummatil ajamiyah kalaupun misalnya orang kuningan bahasa kuningan ke sawios bahkan saul Imam Nawawi di Nihayat Zain tadi disinggung ku kita wala yadurru takhallul wa'di wa intawala jadi tidak apa-apa ketika khutbah diselang oleh waktu oleh nasihat-nasihat sekalipun panjang kan biasanya kan sok panjang dari khutbah nanti lalu bahasa daerah mah
Nah, eta menawi sesi pertama. Angge sesi selanjutnya mangga dibuka terlebih berikutnya. Ya, sebentar, saya kasih dari apa namanya mengenai terjemahan. Ini ada banyak pendapat di dalam syarat dan keutamaan mobil awal. Muhtamat dari sekian pendapat itu tetap harus menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau seumpama diterjemahkan boleh di sisi tadi atau di sesi wasiat. Jadi ada wasiat bertakwa, kemudian ada wasiat menggunakan bahasa Arab. Yang perlu ditekankan sebenarnya apakah intermezzo itu adalah bagian daripada wasiat. Ini saya kira contohnya begini, bahasa hadirin marilah kita bersyukur, sama begini, segala puji bagi Allah. Itu beda, yang satu insya, yang satu amal, perintah. Ya, paham? Jadi gini, ada bahasa seumpama setelah beliau amma ba'du ya ayyuhan nas usi nafsi wa iyyakum taqwa. Hadirin sidang Jumat, pertama-tama kita panjatkan puji syukur. Berarti ada perintah, ya. Marilah kita bersyukur. Tapi kalau pertama-tama segala puji bagi Allah, kedua salawat salam, itu kalimat khabar. Ada kalimat yang pertama al-insya, yang kedua kata khabar. Nah ini bagaimana? Apakah bisa memutus mualah? Karena start dari rukun khutbah itu salah satu syaratnya harus mualah. Apakah ketika ada terjemahan yang isinya bukan mu'ad, bukan nasihat, tetapi dongeng, dan sebagian khutbah yang dongengnya lebih banyak gitu. Nah itu apakah bisa memutus mualah? Ini justru di kitab Takriyat itu bisa memutus mualah kalau terjemahnya itu tidak ada unsur wakil, tidak ada unsur nasihat, tidak ada unsur wasiat berlaku. Makanya hati-hati sampai biasanya itu kalau udah syaukat seseorang itu lupa, dia ngomong kan itu hayu, hati-hati itu sama. Mengenai tadi ada satu pertanyaan yang foto ini ada kitab namanya Fathul Mannan fi Kitab Al-Baisan yang khusus mengupas mengenai hadis lakan Allah wa Rasulullah. Ya, jadi pertama kita harus bahas dulu foto itu apakah termasuk di hadis tersebut. Ya. Ringkasannya ini kitabnya tebal, karena cuma merangin satu hadis. Singkatnya bahwa gambar itu nanti terbagi ada lahu dhillun, ada yang laisa laha dhillun. Ada surah laha dhillun, ada surah laisa laha dhillun. Ada gambar 3 dimensi, mungkin ya kalau sekarang ada gambar 2 dimensi. Nah kalau gambar 3 dimensi itu ittifaq. Kalau seumpama lengkap ittifaq, hukumnya haram, baik menyimpannya atau membuatnya. Nah kalau seumpama biduni udwin la ya'ishu bidunihi, nah ini ada khilaf. Jadi kalau seumpama patung yang kemudian tanpa anggota, yang mana andai nggak ada anggota itu nggak mungkin hidup.
Alhamdulillah ya, semua ada orang nggak ada kepalanya, kan nggak mungkin hidup ya. Beda kalau tangan, ada orang tangannya nggak ada, kan ada kemungkinan hidup. Nah, layak isu itu nih yang tidak bisa hidup tanpa anggota tersebut, maka boleh. Jadi semua ada patung, kepalanya nggak ada, atau ada patung badannya gepeng apa, belakangnya itu nggak ada, sumber bolong gitu. Nah kalau seumpama tanpa anggota yang masih bisa memungkinkan untuk hidup, contoh patung nggak ada tangannya, jadi tetap haram. Nah kemudian yang surah laisa laha dhillun, gambar yang tidak punya bayangan, bisa jadi foto, apalagi foto itu ibaratkan habsi dhillin, ya. Dan di bahasa itu disebutkan foto itu kodak ya bahasanya. Kodak itu ibaratkan habsi dhillin, hanya manifestasi dari menahan bayangan kemudian diperjelas bayangan itu, atau misalnya foto itu hukumnya haram. Nah ada pun tadi kok ternyata dari foto itu ada unsur tustaha, ya, memberikan dampak rangsangan. Ya, jangan foto dilihat tembok juga nggak boleh kalau ngaceng. Ya, dijangankan foto orang lihat tembok kalau ngaceng nggak boleh. Terus lain lagi, satu lihat foto, hukum foto lain, yang kedua lihat yang menimbulkan rangsangan itu lain lagi. Jadi pada dasarnya hukum foto itu ibaratkan habsi dhillin tidak apa-apa. Adapun nanti kalau mengumbar aurat segala macam atau menimbulkan rangsangan itu ada dampak dari hukum itu. Jadi ada hukum, ada dampak dari hukum. Sama seperti ini, salaman dengan perempuan ajnabiyah, hukumnya apa? Dampaknya tak. Jadi ada hukum, ada dampak dari hukum. Makin menyimak. Tertarik. Maka ada tambahan dari ngajar kita. Tadi bilang jamiah itu memang boleh, tapi ila bil fatihah, ila bil ayat Quran Fatihah. Jadi ayat Quran yang penting. Kalau yang lain boleh dengan bahasa ayat. Kemudian tadi al-Qur'an itu pernah dibahas di PCNU, surah lahadilun, surah lahu atau surah biladilin. Jadi ada gambar surah lahadilun dengan patung. Jadi surah lahadilun berarti patung. Karena ya bayang-bayang pasti kalau nonton Korea patung kan, jadi gambaran patung ya gambaran itu gambar. Nah, gambar patung berarti hubungan haram, kayak tangan kanan berarti otomatis haram. Kemudian foto biasa, foto umum kalau semua foto kan kalau waktu foto komain jadi halal dengan aman, laisa laha di rumah halal, tapi tetap ada yang garis tegas orang menaya syafat ke haram. Yang kunci kanseng ya. Ya barangkali nanti untuk dibalut-balutnya bisa dibawakan atau bisa dilempar ke drone. Pertanyaan baru? Bikin pertanyaan nih, Pak. Bikin di atas sesi kedua. Ini aja Kang, kalau mau buat pertanyaan baru atau kamu moderator Kang, silakan. Kamu moderator. Tadi kan masalah amplop, saya dengar pada laporannya beliau mengatakan
voting menerima ujroh dari bekas khutbahnya. Ya, nah yang saya tanyakan, saya referensinya. Ono itu pernyataan Buya Uci almarhum. Saya minta referensinya kalau ada. Oh, Kemudian yang berikutnya cuma di sebagian tempat kan ada yang monitor dengan menggunakan bahasa jam ya, kemudian lalu dengan bahasa Arab. Nah, di sebagian tempat juga ada yang membahas Arab dulu kemudian internasional. Yang ingin saya tanyakan yang lebih afdal yang mana? Apakah yang bahasa ajam atau kemudian pertanyaan kelima maka YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, apabila kita memasuki masjid sudah selesai rakaat pertama dan cuma kubur satu rakaat, apakah bisa selesaikannya satu rakaat atau 3 rakaat sudah tidur? Pertama. Yang kedua, apakah dimampu kalau ada orang yang tidak sholat Jumat menjaga anak-anak kecil yang ribut? Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo satu lagi pertanyaan. Sekarang lagi naon-naon terus di update. Terus kami abdi kawalan atau ayah sembara minta di atasan tumpang menunduk tradisi seperti ini harus dibacakan. Itu ada 4 tempat. Dan sudah ayat memotong. Nah, pertanyaannya kan terbuka ya foto-foto. Laporan. Nah, iya laporannya. Reaksi itu mau diatur. Pemilu atau meredam itu tekstualnya jangan dulu ya. Untuk penjelasan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan keempat masih menyambung dengan bab khutbah. Khususnya ini bab amplop khotib. Ada salah satu pernyataan dari ulama yang mengatakan bahwa haram menerima amplop khutbah. Mungkin lebih bagusnya bisa menampilkan videonya seperti apa atau konteksnya seperti apa sebenarnya. Yang dipertanyakan mungkin apakah ada landasannya, apakah ada ya coretan kitabnya atau mungkin hanya sekedar pernyataan. Maka para ini ayat utara tarik amplop maka Dari Allah. Supaya dari Allah. Selain semua tanya kiai, dia dan itu lama. Memang gini, saya pernah ketemu orang, jadi nggak mau dikasih amplop. Jadi justru di politisi, di Indonesia, jadi individual, nggak hanya khotbah saja, tapi pengajian umum itu nggak mau dikasih amplop. Dan ini di politisi, ini untuk dikira juga nggak diikuti amat ya. Kalau kita ikut bahasa ini, kalau kita nggak minta, ya, kalau kita minta adabnya itu kok minta. Dan di kalangan kiai tidak begitu ya. Tapi kalau dikasih
dikasih. Ya. Saya kira itu maklum ya, maklum yang berkaitan dengan haram untuk menerima itu tidak ada, ya. Tidak ada. Dan dulu rame-ramenya politik dulu ya, itu memang dikapitalisasi. Bahasan itu kami tidak menerima, tidak menerima, tapi ini justru dikapitalisasi untuk apa namanya kelompok mereka. Ya, kalangan NU tidak begitu, kalangan santri tidak begitu. Kita tidak pantas untuk mentarget, untuk meminta, tapi ketika diterima, dikasih juga, ya diterima itu rezeki kita. Ya, ini rezeki kiai, rezeki kiai untuk sementara itu saja. Nomor buatnya, Habib Said Al-Khudri dan ekspedisi 40 sahabat di daerah Madinah, maksudnya di desa, kepala desa dan keluarga orang kedatangan Nabi Said Al-Khudri. Kemudian karena diusir pergi di desa itu, seiring dengan perginya Nabi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan para sahabatnya, kemudian kepala desa digigil orang itu, tinggal mereka bisa ngelandungan di sebar sama bisa ngelandungan jangan kemana di Bapak sudah tadi itu sahabat baru dan bisa nyala nambahan ternyata diundang dari Abu Daluti, saya mau mengobati kepala desa kamu apabila kami diberi upah 40 kami. Akhirnya diobati pada Fatihah cager kepala desanya. Nah, ashabul hadis ahabbuma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Jadi hadis sahih. Jadi ahabbuma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Dina ieu hadis lamun urang berceramah diberi amplop maca Quran, diberi amplop halal. Ayeuna khutbah sami mangkara urang haram tapi aku tentara narik ya tentang kumaha di kayu nawe eling teh asal jalan cara ngarineun tahu memang eta ge gunung betul naon. Jadi emang umpami secara teks secara eksplisit menang dari masalah kelompok mungkin dari perspektif sufi mungkin boleh hitungan sufi ya Waliullah mungkin kehati-hatian dari ibadah hijab mungkin haram cek anjeunna dari sepanjang abdi macana kitab iman dari mengharap seurang nabi rezeki itu masih dalam berceramah di pasien Allah alhamdulillah tadi pasien Allah innalillahi sekian nabi dari kita berkawas mengajaran ke dia kalau mau tomat tadi itu kalau mengajaran ke koropak lempang ke terlupa maka ke kotak amal terlupa di lempang ke ayat dari nama jadi jika memang haram itu bagus ada referensinya. Kita kadang-kadang sama bahasa tak halus. Coba kalau disimak tadi kajian itu seperti sholat terus khotib ayat di mimbar. Kan keangges lah kita itu nalakin pola Nawawi kayak bahasa lakin. Jadi al-masalah kita sedrikan bilakin kama ba'dalakin yang mutamana malam tuspak bikama baik subikot bikama kama kutbalakin yang mutamana. Jadi keanggesnya lah model tadi istilah bilfa'li bilwa itu sebetulnya istilah ahli mantek ya kalam saja.
Baitul Abdul bisa umatnya gara-gara itu jadi panjang. Jadi insya Allah tadi ayat jelasan isinya diterjemah. Maksudnya ya, terjemah di Fathul Mu'allaq sampai satu saatnya lamun lain mau itu takwa teh bapak itu dia mah ngacamplung pada politik karena terus no amplop tadi mas amplop cuma pending kakak turun gara-gara itu tidak jadi saya baca jadi saya ada haji antum kaum Musa ente kudu seperti ibuna Nabi Musa alaihissalam Siti Hanidah kan cek Fir'aun sahanu nusuan iya dikasih uang kemudian datang wanita-wanita juga menusui terdarahkan tapi ku ibuna kan cocok Siti Hanidah kan tos nusuan kemudian diberi uang 1 juta kira-kira saya kiainya seperti itu diberi duitnya disusuan anak aing gitu kan ente diberi duit teh khutbah kewajiban kiai jadi antum kaum Musa ente kudu siga itu Nabi Musa atau diberi syukur teh tinggal biar kurang unggul maka bahasanya ibaratnya tadi nungga haramkeun teh saha sekelas abuyo sekelas saha ibaratnya di mana gitu ibarat dan pati eta teks kontennya tidak kita tahu itu biasa orang baru baik seperti tadi kan kulit komen istilah ayat seperti syaratnya syaratul sihah syaratul husni syaratul gobur macam-macam gitu maka pun ayat masalah naon jelas bahwa tabiat Buya enggak us opat nabian kan sini. Iya. Iya kali duit tadi. Itu gimana banyak? Ya, biru. Buya. Saya cuma sedikit pengen menambahi harusnya kita harus punya adab bagaimana menyandarkan sesuatu kepada seseorang. Tapi Bapak saran beliau ini karena pemahamannya beliau tidak ada pemahaman saya. Jadi kita harus tahu konteksnya seperti apa yang beliau sampaikan. Kalau dari siapa? Dari konteks yang belum terbaca secara full. Kemudian yang kedua, Syekh Muhammad Zuhairi di kitab Islami itu dijelaskan memang boleh Abdul Munjolo antara ini Quran itu boleh bahkan terakhir imam kita jadi imam itu boleh diambil dulu namanya al-imam al-ratib al-khatib al-ratib nanti ada bahkan muadzin sekali boleh muadzin ambil dulu cuman kalau bisa ya kita itu dididik dulu kalau bisa dalam kul yang tasbih wala taqul bisbih makanlah dari keringatmu jangan dari anak terus saya dulu dididik ada 2 pesan waktu saya pulang ke Indonesia minta wasiat minta nasihat beliau memesankan 2 wasiat wasiat beliau bilangnya yang pertama adil bi huquq wa la tadhlim bi huquq berikan haknya orang jangan kamu minta hak dari orang lain besok orang lain butuh lagi ajar tuh tapi mana kok yang disebut kiai berikan hak orang lain jangan pernah minta hak dari orang lain yang kedua beliau bilang kun min kasbik wala takun min din makanlah kamu dari keringatnya jangan dari agamamu wa inna ahsanal khalq
Jangan sertisu. Kamu jangan malu duduk di pasar. Kenapa? Karena orang yang terdahulu ya sekalipun duduk di pasar jadi kalau meskipun itu halal, tapi kalau bisa terusnya dari mereka lebih bagus. Ya. Untuk pertanyaan pertama kamera cukup ya, karena itu tetap kita harus memperhatikan konteks daripada pernyataan itu. Untuk selanjutnya ya masih dari penanya yang sama tadi, afdol mana ya, khutbah Arab dengan khutbah ajam atau pakai bahasa daerah, afdol mana? Tapi kalau kita lihat di kitabnya kan syaratnya khutbah pakai bahasa Arab. Berarti kalau kita pakai bahasa Arab sebenarnya sudah memenuhi syarat. Afdol. Jadi bahasa Sunda terjemahnya baru Arab. Pertanyaannya itu di awal, terjemahnya apa di akhir? Ya makanya magang barangkali mau mengelaborasi atau mau menjelaskan. Ijtihad DKM masing-masing, ijtihad DKM masing-masing ya. Contoh saya di Pramuka, di Tanjung Sari itu biasanya bahasa Sunda heula. So, nasihat dulu, habis itu Arab full. Nah, tapi di Syarul Islam Arab nanti pas di tengah wasiat takwanya ada itu mah ijtihad DKM lah. Mana yang afdal wallahu a'lam. Untuk pertanyaan berikutnya karena kita terbatas 15 menit lagi ya. Untuk pertanyaan yang kelima ini masalah masbuk ya, ketika sholat Jumat dia baru menemukan imam 1 rakaat ya. Ini apakah melanjutkan ataukah mengganti dengan tujuh? Kalau dalam hadisnya kan jelas man adraka raka'atan minas shalat faqad adraka shalat. Maka Kang Asep, Kang Soleh panggil tugas. Baik-baik. Mana? Ini nanti kami. Mana? Apa ya? Ayo sekedik. Gede. Itu. Tadi sudah kita bahas dan dengar dari bahwasanya sholat Jumat itu wajib yang wajibnya hanya di dalam 1 rakaat pertama saja. Jadi wajib berjamaah di dalam 1 rakaat pertama. Rakaat kedua boleh murawwih. Dari situ kita bisa tahu jawaban dari pertanyaan. Ketika kita masuk, kalau memang di rakaat kedua kita dapat rukuk, kalau kita dapat rukuk rakaat kedua, berarti nanti kita dapat 1 rakaat. Karena masuk itu ketika dapat rukuk bersama imam, berarti dapat 1 rakaat. Jadi kalau masuk di dalam sholat Jumat, kita dapat rukuk rakaat keduanya imam. Nanti selesai imam salam, kita cukup menambah 1 rakaat Jumat asar. Kemudian yang kedua, kalau tidak mendapatkan rukuk rakaat kedua, datang ke jamaah Jumat, imam sedang i'tidal rakaat kedua atau sujud atau setelahnya, yang jelas tidak mendapatkan rukuk rakaat kedua bersama imam, berarti kan ini tidak terpenuhi. Sedangkan tadi Jumatan harus 1 rakaat berjamaah. Dengan demikian, kalau kita masuknya nggak dapat rakaat kedua, nggak dapat rukuk rakaat kedua bersama imam, maka kita tetap niat sholat Jumat, prakteknya sholat zuhur. Niatnya usul di sholat Jumat, rakaat pertama wanita, kemudian
ada pun nanti prakteknya selesai imam salam, kita nambah 4 rakaat. Kenapa kalau kita niatnya seperti itu? Karena ada ihtimal. Ada ihtimal, siapa tahu nanti imam ternyata nambah rakaat. Mungkin tadi ada rukun yang tertinggal. Berarti dia dapat rakaat, masih ada ihtimal, ada kemungkinan dapat 1 rakaat. Kalau ternyata benar imamnya nanti nambah rakaat, karena memang ada rukun yang tertinggal sebelumnya, berarti dia dapat 1 rakaat bersama imam. Nanti tinggal tambah rakaat 1 rakaat lagi. Bisa bagi, bisa cukup dengan imam. Maka ini ada istilah sholat wala nawa wala sholat. Sholat wala nawa wala sholat. Sholat, dia sholatnya zuhur tapi gak niat zuhur. Nawa wala sholat, niatnya Jumat tapi gak sholat Jumat. Niatnya sholat fardu Jumat, prakteknya imam salam kita nambah 4 rakaat. Kami kira untuk pertanyaan yang kelima cukup ya. Jadi jelas kalau menemukan minimal ruku di rakaat kedua berarti sholat Jumat. Kalau misalnya tidak menemukan ruku atau misalnya ketika imam tahiyat orang akan datang, nah itu maka kita yang terlambat yang masuk itu harus menyempurnakan sholat zuhur. Untuk pertanyaan terakhir, barangkali itu diantara pertanyaan-pertanyaan. Oh iya, yang terakhir itu masalah khutbah. Barangkali ini masalah kedinasan ya. Berkhutbah itu, tetapi ada tugas khutbah perlu dipotong. Nah, ini sebenarnya masalah teknis saja. Ya, makanya Pak Kiai ketika khutbah kebetulan dia tugas dari kabupaten mana, ada laporan dinasa, kira-kira nanti akan mengganggu insan atau seperti apa? Kita itu kan hanya bisa dikias ya, menganalogikan bahwa ada pertanyaan hasil Rasulullah Sahil di sini tentang menjalankan korban infak. Wa yuqra masuk bin suku bil soal wa daran li miskin wa qila bil sa'il mahi wa tabriqatil awraqil wa tasabbuqi alaihim li annahu yuzin nas an dzikri wa istima'i jelasnya. Jadi lama ayat kompak di dalam pun atau Allah bagi-bagi cai main haus khutbah sedang berjalan itu makruh. Enak jamaah nyoti itu fokus jadi dihasilkan di dalam makruh sama makruh ayo ya. Jika luhur tinggi seperti mau makruh ya. Itu diturunkan kami sebab mata menghilangkan fadilah berjamaah. Rugi orang berjamaah sehingga hilang fadilah berjamaah. Jadi diulinda diganti karena supaya itu mampu imam. Ada yang mungkin berfadilah. Terus pangitan wabah di suatu pangitan itu jam 11. Yang menjaga anak kecil. Oh. Itu ada yang dikiaskan menunggu orang sakit. Ya. Jadi sekira-kiranya memang anak-anak itu mengganggu, kemudian ada petugas yang fokus itu kalau difokuskan untuk itu, tugas untuk itu memang gugur sama anak orang menjaga orang sakit di rumah sakit sehingga menggugurkan kewajiban Jumat baginya. Ya, makanya di dalam fikih itu asyibiat wanisa biwarok disekatnya khusus. Guna kan gitu, jangan sampai
antara terkonektif kan, jangan sampai antara anu depan yang orang kali tengah hiji kayak tadi disiasatin lah. Kalau memang mengganggu bisa itu yang bersangkutan bisa mundur untuk terganggu. Boleh kalau baik. Baik, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan mudah-mudahan bisa disimpulkan, nanti bisa dibuatkan dalam tulisan-tulisan atau dalam buletin nanti edisi tahun 2025 nanti, atau bisa di share nanti di grup WA.